Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Cak Nur, Bunda Pipit, Kak Ira dan hadirin semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul dalam rangka launching bukunya Cak Nur yang berjudul Ngaji Ilmu Hidup. Kurang lebih intinya buku ini sangat seru ya, inspiratif juga mengenai pergulatan batin Cak Nur, dari Cak Nur, lakon seorang insan yang berjuang keras demi mewujudkan harapan dari cita-citanya. Bagaimana kerasnya beliau berjuang hidup di jalanan sejak anak-anak, sebagai tukang obat, pemain debus bersama ayahnya berkeliling kampung, keliling kota dan provinsi hingga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat ayahnya yang menyintai seorang hafizah. Cak Nur Ngaji Ilmu Hidup, kita akan dibuat merasa tercekam, ngeri menyimak sepak terjangnya dakwahnya di dalam kubur dan trik-trik gendam sampai beliau meninggalkan semuanya itu demi mendapat ridho ilahi. Semoga bisa bermanfaat dan silakan kepada Cak Nur. Sebelum saya tukar pikiran, Umi Pipit 2 menit 3 menit, Umi Pipit yang membeli yang nyunting soalnya. Ayo Umi Pipit, pengalaman nyunting apa Umi Pipit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali kenal dengan Gus Nur itu di acaranya Sunda Kelapa ya, donasi Palestina tuh. Pertama langsung saya nyamperin beliau, gimana kalau bikin buku, langsung respon. Bikin buku buat kita. Oh iya, oh iya sih, sorry. Dia yang kenalin, pengen nulis tuh orang tuh keren banget, saya bilang. Saya baru baca di ininya, lihat YouTube-nya ya, bilang pas itu, oh iya kan kenalin. Saya udah pot-potan aja, soalnya sebelumnya sama Ubed belum mentok gitu ya, belum dapat gitu. Nah ini apa dia menolak juga kata saya. Ternyata langsung respon, langsung dikirim aja ininya tuh. Belum awal udah kasih duit lagi. Alah. Bisa kebayang nggak? Kebayang nggak? Gue lagi nggak punya duit ya. Lagi nggak punya duit, terus ini HP laptop saya hancur, lebur. Ditransfer aja sama beliau, ya udah semakin ini seru. Belum bikin urusan, belum apa-apa udah dikasih duit, ya udah semangat dong. Dan beliau tuh kooperatif banget. Satu-satunya yang saya ini ya, saya udah nyunting banyak loh, bro. Sekjen Departemen Perhubungan sampai saya dapat rokok segala macem. Tapi itu kan kooperatifnya dahsyat, cepet bener. Gitu, ini belum ditandatangani nih kerjasamanya, langsung dikirimin. Ini saya tunggu. Wah. Terus ada asisten saya suruh ngetik saya suntik. Itulah perjalanan saya dengan beliau untuk menyuntingnya itu. Ketika yang paling mencekam itu sebetulnya yang paling mencekam ada bab yang dakwah dalam kubur itu, saya sempat menangis bener karena beliau juga di situ nangis. Jadi berarti dia menulis dengan hati, nyampainya ke pembaca pun ke hati. Pun pentingnya pun begitu. Saya bercucuran air mata bagaimana membayangkan seorang manusia rela dia berdakwah di dalam kubur gitu. Membayang kalau orang mati gitu. Baca aja deh ini, baca aja sendiri. Gitu dari saya salut, semoga bermanfaat. Baik. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 5 menit 10 menit cukup. Oke saudaraku, sebelum saya ngomong, ini video nanti ditonton 17 negara semuanya ya. Jadi saya kenalkan dulu lah ini sahabat-sahabat perjuangan, yang satu hero, yang satu gelombang, satu tauhid ya. Kami dikenalkan oleh takdir, oleh tauhid, oleh perjuangan. Di sini tidak ada munafik, tidak ada uang, tidak ada yang sifatnya jilat menjilat. Jadi kami satu nafas akhirnya. Di sebelah saya ini ada Ustadz Eka ya, atau kita kenal Bang Eka ya. Subhanallah, Sekjen Bang Jakpar, jawara dan pengacara. Jadi kalau di luar sana pengacara itu orientasinya uang.
kasus dimanipulasi, apa itu tahu HP macam-macam dijual belikan. Nah, beliau insya Allah pengacara yang amanah, pengacara dan pendekar gitu, masya Allah. Jadi jenggotnya bukan sekedar jenggot itu, punya kekuatan. Di sebelahnya baru saya kenal sekarang, tapi karena beliau tadi disebut-sebut apa koordinator BMI yang ada di Hong Kong, akhirnya langsung nyambung karena saudara saya di Hong Kong juga banyak. Nah ini ya luar biasa. Walaupun di Hong Kong banyak cebong-cebong ya. Sebentar, interupsi. Oh interupsi. Interupsi. Saya bukan koordinator, tapi mereka sering minta tolong kepada saya kalau ada permasalahan-permasalahan. Advokasi ya? Enggak ya, pokoknya ngasih solusi. Oh iya. Dan saya perkenalkan, saya Sri Kandi Lanyala. Sri Kandi Lanyala. Ya. Lanyala itu bahasa Maduranya jangan bikin salah ke saya gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman Hong Kong kenalkan, insya Allah kenal sudah ya. Insya Allah banyak yang kenal. Tapi di Hong Kong banyak cebong ya. Kalau visi kita cuman ada di kandang sendiri, buat apa? Insya Allah. Oke, yang lain-lain tidak satu-satu saya tidak bisa sebut ya, insya Allah. Oke, singkat cerita gini, saya nggak pernah sekolah. SD aja saya nggak lulus, karena memang garis hidup saya begini, umur 5 tahun orang tua cerai. Saya ikut abah. Abah saya orang yang tidak peduli pendidikan. Abah saya itu pawang ular, pemain debus, nggak mikir sekolah anaknya itu. Ringkas cerita begitu. Saya nggak sekolah, nggak ijazah SD. Jadi kayaknya nggak mungkin lulus buku. Dari mana pendidikan akademisi nggak ada. Nonsen itu kayak langit dengan sidratul muntaha, nggak mungkin. Nah tapi itulah di dunia ini ada variabel-variabel takdir Allah yang menurut akal manusia enggak, tapi menurut Allah iya. Jadi gini, waktu itu saya ditakdir sama Allah tenggelam di maiyahnya Cak Nun. Cak Nun punya pengajian Padang Bulan di Jogja. Saya itu kesana dengan sarung yang linting, dengan baju yang lusuh. Waktu itu dimakan aja susah. Probolinggo Jombang, iya, numpang kendaraan gitu. Jam 4 saya nyampe di rumahnya Cak Nun belum ada. Itu rumahnya Cak Nun itu dari Peterongan, dari Pasar Jombang. Itu masih naik angkot, masih naik becak. Jadi ada jalan setapak jauh pelosok di Jombang. Tapi begitu masuk ke sana, mobil-mobil mewah. Intinya ginilah, artis-artis, pejabat. Rumahnya jauh tapi luar biasa auranya, penuh ribuan orang. Cak Nun belum datang. Nah saya ke sana masuk ke ada sebelahnya itu ada rumah koperasi, semua karya Cak Nun di situ. Nah itu awalnya. Jadi saya baca bukunya Cak Nun. Di situ terus saya ngomong, bisa nggak saya jadi Cak Nun ya, jadi penulis ya? Nggak mungkin lah, sekolah aja enggak. Ini begitu. Ini awal saya dapat kekuatan menulis itu di rumahnya Cak Nun itu intinya. Saya potong ceritanya. Sejak itu saya mulai hobi nulis. Ada ide nulis. Aneh Umi Pipit, saya nggak punya mesin ketik, dimakan aja susah, apalagi mesin ketik. Setiap ada ide, saya lari ke tetangga pinjam mesin ketik. Tetangganya pegawai negeri, boleh Gus kalau saya berangkat kantor mesin ketik dibawa, nanti duhur kembalikan karena dipakai kerja. Selalu gitu. Maksudnya dalam keterbatasan baik IQ, baik akal, baik imajinasi waktu itu, termasuk mesin ketik aja pinjem. Nah tapi dari mesin ketik pinjem itu lahir 9 judul buku dari mesin ketik itu. Nah waktu itu saya tawarkan ke penerbit, nggak ada yang mau, nggak laku. Seluruh penerbit saya datangi, saya cari di internet, saya jual, nggak ada yang respon. Pertama judulnya Sutradara Sejati, terus Siapa yang Mau Dimadu, terus yang ketiga itu Antara Manusia dan Anjing Kurap. Saya tawarkan, nggak ada yang mau. Akhirnya saya putuskan begini, ya sudahlah kalau memang nggak ada yang menghargai, saya hargai sendiri. Tak cetak sendiri lah, gimana caranya ya, cetak sendiri, nggak profesional lah. Setelah dicetak numpuk, ini uang utang ini numpuk, dijual kemana?
di acara pengajian saya jual nggak ada yang laku, nggak ada yang mau. Ya sudahlah, kalau memang nggak ada yang baca, tak baca sendiri. Jadi dijual nggak laku, dicetak-cetak sendiri, dibaca-baca sendiri. Itu fase pertama kali itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang namanya apa, bisa nggak dikembangkan? Yang namanya kebaikan itu nggak ada istilah sia-sia, walaupun itu tulisan. Waktu itu loh ya, dimakan aja susah. Rasanya kalau pakai akal normal, aduh lah nggak usah begini-beginilah gitu kayaknya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 13 judul, sudah tembus ke Gramedia, ke Gunung Agung. Nah, ini yang terakhir. Terbaru. Yang terbaru ya. Iya. Nah, jadi ini, oke, saya potong ya. Insya Allah 5 menit terakhir atau 4 menit terakhir. Jadi ini isinya termasuk menjawab fitnah atau menjawab opini para cebong-cebong itulah, yang mengatakan nasab ilmu saya nggak jelas. Di sini saya jelaskan, nggak ada orang yang nasab ilmunya nggak jelas, itu nggak ada. Bagaimana bisa? Gitu. Siapa guru saya, semua ada di sini. Banyak guru saya yang secara formal ada, yang non formal ini guru saya semua. Ini kalau non formal ini saya bisa belajar dari manapun. Nah, tapi yang lebih saya apa ya istilahnya ya, nah ini saya berangkat dari sini, mental saya digembleng di sini. Halaman berapa? Halaman Yang terakhir, yang bagian foto-foto lah ya. Makanya gini, kalau di YouTube saya nggak bisa sopan, kalau di YouTube saya nggak bisa santun, nggak bisa sopan, ya memang saya berangkat dari sini. Saya bukan berangkat dari pesantren. Saya kalau lihat merah ya harus merah gitu, hitam ya harus hitam. Nggak bisa ditahan terus suruh sopan santun, itu susah. Kalau ilmu saya bisa bersaing, tapi kalau adab, apa namanya itu, adab itu apa ya? Ya itu saya kalah di situ kadang. Jadi kalau saya lihat koruptor misalkan ya, nggak bisa saya santun. Dipanggil nabrak tiang listrik seumpama ya, itu saya nggak bisa suruh santun. Harus keluar, terserah itu kasar kotor terserah. Nah, jadi ini mulai dari saya lahir sampai detik ini. Jadi selama saya hijrah dakwah 1 tahun pertama, Umi Pipit semuanya surban 1, baju 1, sarung 1, selama 1 tahun nggak ganti-ganti. Terus selama 1 tahun diantar ojek, langganan ojek, kadang naik becak. Jadi amplop itu, rezeki itu habis untuk bayar ojek. Nggak pernah dijemput, nggak pernah diantar. Jadi berangkat sendiri, turun sendiri, dari ojek ya turun sendiri, nggak dikawal, nggak ngapa-ngapain. Pembicara tambahan, pelengkap derita. Yang lain dijemput, turun dari mobil dikawal, saya keluar masuk bebas, nggak ada yang ngawal. Itu awal-awal saya nggak. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir nggak pernah mondok kok jadi ustadz, nggak pernah mondok kok jadi ulama, nggak pernah mondok kok apa ya jadi seperti sekarang. Ada orang yang protes seperti itu. Nah, jadi gini, ketika saya dapat hidayah, saya sudah berumah tangga, saya punya anak 1, tapi dimakan aja susah. Ketika hidayah itu datang, jadi jam 1:30 malam anak saya panas tinggi, Umira, lidahnya keluar, putih-putihnya ini hitamnya sudah hilang. Itu anak saya bayi. Jam 1:30 malam tuh saya gendong dari perumahan Keraksaan Probolinggo menuju Jalan Raya itu 2 kilo, mencari dokter saya gendong. Jadi bajunya saya buka, perut dia saya tempelkan gini supaya dingin, kan panas ini. 1:30 malam tuh saya nangis karena nggak punya sepeda motor, nggak punya sepeda pancal, nggak punya uang. Nah, hidayah itu saya dapatkan seperti itu momentumnya. Jadi kan nggak mungkin saya mondok. Masa sudah punya anak, punya istri, ekonomi aja susah, masa mau mondok? Tambah mati semua nanti anak saya, tambah berantakan. Malam-malam saya nangis sambil melihat langit itu. Nah, padahal waktu itu saya baru hijrah dari jahiliyah. Ini saya cari uang 2 juta 1 jam, kecil ini.
Ini gendam orang saya nih, gendam orang, menipu orang ini 2 juta 1 jam, kecil sekali ini. Nah waktu itu saya hijrah. Di saat seperti itu ingin rasanya balik ke sini lagi, biar anak saya nggak seperti ini. Sudah nggak usah jadi ustadz kok kere, jadi ustadz kok malah tambah miskin, ini gimana ini? Nah jadi ini aja lah. Jadi kenapa kok nggak pernah mondok? Ya itu alasannya. Hidayahnya saya dapat ketika saya sudah dalam posisi rumah tangga. Bagaimana harus mikir rumah tangga ini makan. Gitu. Itu alasan yang paling prinsip. Dan alhamdulillah saya bersyukur bisa bertahan sampai sekarang, bisa ngubur semua masa lalu ilmu-ilmu jahiliyah ini. Gitu ya. Harganya berapa nih? 100. Harganya 100. Didedikasikan. Jadi ini saya nggak suka sembunyi-sembunyi. Ini biaya cetaknya 60.000. Cetak macam-macam lah, sunting macam-macam. Ini bahkan kemarin saya kasih untuk embosnya ini saya tambah lagi. Nah ini biaya cetaknya 60.000. Ada sponsor yang membiayai. Jadi kita jual 100, ada untung 40, kan harus jujur ya. 40.000 bukan untuk saya, 40.000 dikembalikan ke sponsor yang biaya ini. Paling saya dikasih berapa terserah, saya ikhlas. Untuk pesantren juga, untuk safari dakwah juga. Yang penting ini sampai. Yang ingin disampaikan di buku ini adalah dalam keterbatasan apapun, lakukan hal yang positif, entah setahun 2 tahun pasti hal itu akan bermanfaat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambah ya, ada yang mau tanya mau? Dialog interaktif. Dialog interaktif. Jadi intinya berbuatlah kebaikan gitu ya. Walaupun dalam keadaan sulit. Sulit ya. Gus, saya mau nanya dong Gus. Nah, Mau nanya soal Gus dulu, apa Gus pernah bekerja sebagai MLM Gus? Dulu saya pernah dilihat di YouTube gitu Gus. 8 tahun saya di multi level, di Keling. Jadi gini, multi level itu positif negatif ada. Saya dulu bahagia di multi level, tapi saya sekarang lebih bahagia lagi karena lepas dari dunia multi level. Tapi di multi level itu banyak hal positif loh, jangan negatif dengan multi level. Leadership saya tergembleng di situ juga. Jadi multi level itu saya di posisi manajer, gaji 1 juta. Tapi sudah melalang buana Malaysia, Sabah, Kuala Lumpur, Johor, Muar itu dengan gaji 1 juta. Sudah ke sana saya, berarti otak kanannya main gitu ya. Itu multi level yang mendidik. Gitu, harus pakai impian. Oke, pertanyaan saya balik. Memang kenapa kalau di multi level ayo? Cuma pengen tahu. Karena ada orang yang negatif. Itu dulu kan mantan multi level. Sekarang jadi ustadz. Kalau mantan multi level kenapa? Iya, makanya yang waktu saya lihat di YouTube yang waktu ada teman yang masuk ke lembus itu yang menjadikan itu saja. Oh, kalau itu bukan, itu modus itu. Ada nggak yang pernah multi level ini? enggak saya. Haram atau halal? Tergantung produknya. Usaha Gitu ya. Tergantung produknya. Tergantung produknya benar. Dan dulu waktu saya di multi level itu saya juga nulis buku. Buku itu ditandatangani oleh presiden direkturnya langsung. Saya dimanapun berada, saya berusaha bermanfaat. Sampai sekarang buku itu dipakai untuk presentasi member-member Keling itu sampai sekarang. Saya nulis buku 2, insya Allah. Ada lagi? NO? Kenapa? Ya kemarin kan sempat membawanya terus apa terikat dengan apa kepengurusan di NU. Enggak, saya enggak terikat. Cuman kan otomatis pasti mbah saya NU, kakek saya NU, Nahdiyin lah. Apalagi dipanggil Gus, ya pasti NU lah. Tapi itu dulu kan, sekarang ganti Cak sudah. Mungkin NU itu adalah ormas yang suci, saya kotor, jadi saya nggak cocok di situ. Jadi saya ngotori saja, jadi saya keluar lah biar kesucian NU tetap terjaga. Mulai panas.
Ada, silakan. Silakan. Kalau aku mau ngasih ini cerita pertama kali ketemu Gus Nur aja ya. Jadi waktu itu dapat tugas menjemput Gus Nur, ya kan? Kita WA-WA-an dulu. Terus aku bilang, Assalamualaikum Gus Nur, saya Irawati murid, bla bla bla, saya dapat tugas untuk menjemput Gus Nur gitu kan. Malah duluan, subhanallah yang jemput saya petenis nasional gitu-gitu kan. Hah, aku bilang, aduh jadi nggak enak hati kan. Ahwan kan udah mulai belajar bahasa Arab kan. Ahwan Gus Nur, saya malah merasa terhormat dikasih kesempatan untuk menjemput ulama gitu. Itu tuh pertama kali, terus akhirnya banyak gitu semua teman-teman yang mau bertanya, mau kenal, mau apa, lewat aku tuh kayak dimudahkan, nggak pernah mempersulit gitu ya. Apalagi urusan ilmu gitu loh. Jadi ada di halaman 4, ini ada Irawati murid, nah ini beliau petenis nasional, legend. Nah, ini beliau. Ngomong apa beliau di sini? Oh, itu di atas tuh. Nih, Cak Nur yang saya kenal sosok yang unik. Ada saatnya ia bersikap santun, lemah lembut dan humoris. Namun pada saat tertentu, terutama ketika harus menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman, Cak Nur akan berteriak lantang. Ia bersikap tegas, galak, suaranya menggelegar. Ia mengaum bagai singa yang siap membunuh musuh-musuh lawan. Itu kata. Tapi emang bener waktu pertama kali ketemu langsung bilang gini, kan jemput sama temen. Jadi aku ngomong, saya ngomong sama teman saya, kok suaranya pelan banget. Orang ngomong gitu, suaranya pelan banget sih. Ya di YouTube nggak begitu suaranya. Karena lembut banget gitu loh. Kayak nggak kedengeran. Aku juga kayak orang budek. Tapi nggak begitu. Kan beda ya dengan di YouTube. Beda waktu di YouTube kan bener. Yang di YouTube itu sangar banget. Ternyata pas ketemu, oh ini toh. Lembut banget kan, kalau yang nggak kenal. Beda. Iya. Ini adatnya lagi. Nanti kalau ketemu koruptor adatnya hilang. Udah hilang. Iya, betul. Ini karena menghadapi orang baik semua. Jadi lembut. Jadi lemah lembutnya keluar. Yang keluar sisi lembutnya. Di sini nggak Kalau ada udah ketemu Jadi gini aja ya, biar tak jamaah mungkin ada yang nanya ini, untuk Jakarta hubungi siapa supaya dapat buku ini, antara Umi Ira atau Umi Titin? Saya nggak ngurusin duit. Sorry, jangan aku juga ngurusin duit. Itu jadi fitnah. Ini aja. Oh, Pak Sigit, Pak Sugeng. Pak Sugeng aja. Balili aja. Balili aja. Umi Ira, masalah duit transfer ke saya, yang penting hubungi Umi Ira. Ininya, jaringannya. Jaringannya, ya. Ya, Jaringannya. ya. Nah, gini, aku bagian marketingnya, tapi kamu yang ngomongin Gitu gitu. aja. Takut kalau sama duit, saya mah mata duitan. mungkin dihubungin untuk pemesanan. Pokoknya aku akan selalu ini, tapi urusan uang, transfer, pemesanan di sini yang bagian ya. Sensitif sama duit. Saya lagi Sudah. Berarti Umi ditutup dulu lah ya, kembali ke MC dulu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang penasaran dengan kisah hidupnya Cak Nur ya, perjalanan hidupnya bagaimana, seperti apa, susah senangnya sampai beliau berhasil seperti saat ini. Ini ya, jangan lupa ya bukunya Cak Nur Ngaji Ilmu Hidup ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk semuanya. Demikian saya tutup. Oh, untuk yang mau pesan Ya, nanti ditampilkan di videonya juga. hubungi Bunda Lili ya atau Pak Sugeng. Kontak personnya nanti ada menyusul ya. Di bawah ini. Kontak personnya di bawah ini. Tapi jihad nggih Pak Sugeng nggih. Jihad nggih lillahi ta'ala nggih. Insya Allah. Untuk yang mau beli bukunya Cak Nur bisa hubungi Bapak Sugeng atau Ibu Lili. Kontak personnya 0877 27899946 Wilayah Jakarta. untuk wilayah Jakarta. Saya ulangi ya. Untuk Jabodetabek. wilayah Jabodetabek bisa hubungi Ibu Lili dan Pak Sugeng dengan kontak person 0877 2778
Terima kasih sudah bersama kami. Pertemuan ini saya tutup. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam kami, ya Allah, sebagai nur kami, sebagai petunjuk kami, dan sebagai rahmat kami, ya Allah. Ingatkan kami apa-apa yang kami lupa darinya. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami tidak ketahui darinya. Berikan kepada kami kesempatan untuk membacanya siang dan malam, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa membacanya siang dan malam, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa membacanya siang dan malam, ya Allah. Jadikan ia hujah bagi kami, wahai Allah, Tuhan seru sekalian alam.